Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul adzim, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kodam Batu, Ibu Hajah Tati Ismiati SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan dan warga SMP Negeri 01 Kodam Batu, dan yang saya banggakan seluruhnya siswa-siswi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 SMP Negeri 01 Kodam Batu, dan para pirsawan seluruhnya di rumah, keluarga semuanya dan masyarakat semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beberapa limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita alhamdulillah pada kali ini, pada detik ini, kita dapat meramaikan, menyemarakkan, memperingati hari Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sehat walafiat, walaupun dalam situasi pandemi saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bersawan semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini alhamdulillah SMP Negeri 01 Kodam Batu masih dapat menyelenggarakan peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan sesederhana mungkin, tapi alhamdulillah pada kali ini kita dapat melaksanakannya. Untuk itu mudah-mudahan dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pirsawan baik di rumah dan di masyarakat yang saya hormati, pada kesempatan ini peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Dan pada kesempatan ini juga terkait dengan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin dan para pirsawan di rumah, di masyarakat yang berbahagia, saya akan menyampaikan sekelumit secara singkat, secara kronologis terjadinya peristiwanya Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima beberapa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu Nabi mengalami yaumul huzni, yaitu adalah hari yang susah, hari kesusahan. Ini adalah merupakan salah satu cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi Nabi yang akan menerima rahmat, akan menerima pertolongan, dan akan menerima maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disampaikan kepada umat manusia di dunia ini. Kenapa dikatakan yang pertama yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ujian atau yaumul huzni, hari kesusahan? Karena pada waktu itu sebagai ujung tombaknya dan yang selalu mendegari dalam dakwah beliau, dakwah Rasulullah SAW, yang pertama adalah istri yang telah meninggal dunia, Siti Khadijah. Kemudian berikutnya diantaranya yaitu pamannya dan juga termasuk kakeknya Baginda Muhammad SAW, dan semuanya itu adalah sebagai yang membentengi, yang juga mensupport dalam rangka dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Semua telah meninggalkan beliau. Memang di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, setiap manusia itu pasti akan mengalami cobaan hidup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal samarati wa basyiris sabirin. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Ujung-ujungnya manakala kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari apapun, dari segala sesuatu apapun, ini pasti Allah akan ujung-ujungnya memberikan yaitu suatu pahala, suatu hadiah yang amat besar bagi orang-orang yang telah mengalami ujian itu dengan kesabarannya. Hadirin para pirsawan
Yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua perlu kita ketahui, yaitu Nabi besar Muhammad SAW bagaimana sebelum di Isra dan di Mi'rajkan, yaitu persiapan segala sesuatunya, utamanya adalah kesiapan mental Rasulullah SAW, termasuk dalam hatinya, yaitu Kanjeng Nabi telah disiapkan untuk dioperasi, untuk dibersihkan jiwanya, hatinya dengan sebersih-bersihnya. Manakala kalau sudah hati itu bersih, insya Allah seluruh badan dan juga jiwa raga kita akan juga menjadi bersih. Sebab akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh umat manusia pun harus bersih agar kita betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyayangi terhadap hambanya yang betul-betul taubat dan juga betul-betul mensucikan diri. Insya Allah demikian para pirsawan seluruhnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dibersihkan pada jiwa diri kalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin dilaksanakan pada waktu itu, dibersihkan di air Zam-Zam, di sumur Zam-Zam, di samping sumur Zam-Zam di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram. Dalam hal ini apa yang telah dibersihkan? Hal apa saja yang dibersihkan di dalam jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikatun suhun muta'un wa hawan mudba'un wa ijabul mar'i binafsihi, al hadis au kama qala. Yaitu ada 3 prinsip atau 3 inti, 3 pokok yang di jiwanya Rasulullah SAW itu harus dibersihkan, dan juga mudah-mudahan bersih dari 3 perkara, 3 hal ini. Yang pertama yaitu sukun muta'un, yaitu adalah rasa medit, rasa pelit di dalam jiwanya, yang manusia pada dasarnya seluruhnya adalah mentaatinya. Yang kedua, wahawan mudba'un, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu pada diri manusia itu harus dibersihkan dengan sebersih-bersihnya yang dialami oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahawan mudba'un, yaitu hawa nafsu yang ditaati, yang selalu dituruti. Ini dibersihkan. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, yaitu rasa bangga, rasa sombong, menyombongkan dirinya. Nah, ini adalah jiwa-jiwa yang seperti inilah termasuk juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui yaitu malaikat Jibril dan malaikat yang lain yang membantu malaikat Jibril dalam konteks memberikan, yaitu membersihkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang khususnya adalah pada yang terakhir, wa ijabul mar'i binafsi. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW tidak sekedar menjadi pemimpin, yaitu adalah bahkan seluruhnya, yaitu menjadikan pemimpin umat manusia di muka bumi ini. Di mana seseorang pemimpin jika di dalam hatinya masih ada tergores jiwa ijabul mar'i binafsi, maka apa yang terjadi di masyarakat sebagai pemimpin berakibat yang negatif,
berakibat kurang positif kepada yang lain, kepada masyarakat. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pemimpin yang betul-betul amanah, menjadi pemimpin yang betul-betul menyampaikan, yaitu menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menegakkan di masyarakat dengan keadilan yang seadil-adilnya. Ini harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai, yaitu yang memberikan contoh kepada kita kaum muslimin, para jamaah dan umat manusia seluruhnya. Kemudian setelah bersih itu, terlalu apa tindakan yang dilakukan dalam persiapan itu? Tidak lain, jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisi 4 hal. 4 hal. Yang pertama yaitu al-hilmu, sifat wicaksono, sifat tepo seliro, sifat tenggang rasa. Karena di dalam kehidupan ini, di masyarakat itu bermacam-macam corak ragam manusia, corak ragam masyarakat. Ada yang demikian, ada yang demikian, ada yang demikian. Maka dari situ akhirnya di tengah-tengah Rasulullah SAW bisa membawai, bisa al-aklu bil ma'ruf, bisa mengkonsumsikan dirinya di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga diberikan yaitu al-hilmu. Yang kedua, Rasulullah SAW jiwanya diberikan al-ilmu, yaitu suatu pengetahuan. Karena sebagaimana hal ini, dengan pengetahuan, dengan ilmu, maka manusia itu dapat terjaga. Oleh karena itu, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq beliau telah mengatakan bahwa al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Dengan ilmu, maka ilmu itu dapat menjaga dirimu, wa anta tahrusul mala, sedangkan kita adalah sebagai penjaga daripada harta benda. Dengan ilmu, maka seluruhnya akan bisa terjaga untuk keselamatan, yaitu keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Yang ketiga yaitu al-yakin, suatu keyakinan, suatu keimanan betul-betul ditanamkan, diisikan kepada baginda Muhammad SAW jiwanya. Kenapa demikian para jamaah, para pirsawan seluruhnya? Karena kita harus mengingat apa arti daripada iman itu sendiri. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadisnya yang insya Allah demikian, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Tidak mudah kita untuk mencari iman. Kita dapati iman itu tanpa melalui 3 proses. Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Di dalam jiwa kita harus yakin bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang wajib kita sembah. Kemudian segala-gala apapun yang menentukan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya sekedar sebagai khalifah fil ard. Hadirin para pirsawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu tadi wa qaulun bil lisani, ucapan-ucapan dengan yang baik. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkani, dengan yaitu harus dibuktikan keyakinan itu, yaitu dengan bukti, wa amalun dengan anggota badan, yaitu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya
yaitu diisi apa jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ar-ridwan, yaitu sifat kerelaan, sifat keikhlasan, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa taala, yaitu jiwanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanat, menyampaikan amanat kepada masyarakat seluruhnya, yaitu di alam yang fana ini adalah harus disertai dengan ikhlas, dengan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, insya Allah amanat ini betul-betul akan terjangkau, akan tersampaikan kepada seluruh umat manusia dari lapisan apapun. Inilah jiwa seorang pemimpin, hendaknya demikian. Hadirin para pirsawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa secara kronologis Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga adalah perjalanan. Bagaimana perjalanannya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi yang sudah saya sampaikan, saya ucapkan, dari firman Allah, yaitu di sini adalah yaitu akan dalam perjalanan itu menemui yaitu beberapa tamsil-tamsil, contoh-contoh di dalam kitab Qisatul Mi'raj. Dikatakan hal ini adalah yang pertama saya ambil garis bawahi, yaitu ada 3 hal. Yang pertama masalah pahala, masalah ganjaran, yaitu adalah kalau baik adalah betul-betul juga akan dibalas dengan kebaikan. Kemudian yang kedua masalah siksa atau balasan, di mana seseorang hidup di dunia ini yaitu mengalami suatu kezaliman, suatu yaitu yang melanggar syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpang dari konteks itu, maka akan juga muncul diberikan contoh-contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan, yaitu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Demikian para jamaah, para pirsawan yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, yaitu sebagaimana di situ masalah pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntun oleh malaikat Jibril, di mana di situ dikatakan bahwa wa atu ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kama hasadu ghadan kama kana faqala ya Jibril ma hadha faqala haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'ifu lahumul hasanat bisam'i mi'atin dhi'fin. Dikatakan bahwa itu adalah Rasulullah ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa di situ akan menemui satu kaum, di mana kaum itu akhirnya ditanyakan, itu ada apa Jibril, dan itu siapa Jibril, kok mengalami subhanallah luar biasa, yaitu pada hari ini menanamkan, pada hari ini juga sebentar lagi sudah menemui dan juga sudah panen, kemudian sudah dipanen, sudah diambil hasilnya, kemudian muncul lagi, yaitu akan berbuah dan juga akan muncul panen kembali, setiap terus silih berganti. Ini menunjukkan, kata Jibril, adalah yaitu di mana mereka itu adalah orang yang betul-betul jahid fi sabilillah, yaitu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan itu pun umatmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari situ akhirnya apa? Tudha'ifu lahumul hasanat bis'abi mi'ati di'fin, yaitu akan dilimpatkan satu saja, akan dilipat gandakan, yaitu beberapa, termasuk 700 lipat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya digambarkan orang yang menanam padi, barusan menanam langsung sudah muncul hasilnya. Para pirsawan yang saya hormati dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun mengenai siksa, gambaran, contoh-contoh, tamsil-tamsil yang dimana di situ adalah penyiksaan atau di mana seseorang itu berbuat kejahatan, kezaliman di muka bumi ini yang melanggar tuntunan agama, maka di situ akan berakibat, yaitu sebagaimana summa ata ala qaumin turda'u ru'usuhum kama raduhat adat kama kanat wala tafattaru anhum min zalika syai'un faqala ya Jibril man haula'i faqala haula'i alladina yatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Dikatakan bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tamsil, melihat gambaran di situ, di mana ada seseorang itu adalah di antara kaummu, di antara umatmu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa di situ? Haula illadina yatasaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah, yaitu di mana ditunjukkan bagi orang-orang yang yaitu berat, ya, orang-orang yang berat kepalanya untuk menunduk, untuk melakukan sholat 5 waktu khususnya. Ini sangat berat sekali, di mana dari situ akhirnya apa yang terjadi, yaitu kepala mereka itu sendiri dipukuli sampai hancur, dikepukuli sendiri sampai hancur. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian pulih kembali, muncul kembali, yaitu adalah akhirnya terus dan seterusnya, selalu dipukuli terus. Kenapa demikian gambaran itu? Bahwa akhirnya itu adalah merupakan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang sudah ada kesempatan hidup di dunia, ternyata tidak melakukan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Hadirin para pirsawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan yaitu pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, manakala dapat melaksanakan sholat 5 waktu khususnya dengan khusyuk, maka apa jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang demikian ini akan dimasukkan dan digolongkan orang-orang yang beruntung. Beruntunglah kita para pirsawan, anak-anakku dan keluarga SMP Negeri 1 Kota Batu, yang dimana kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya kita. Mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang beruntung dan diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita melakukan yaitu sholat 5 waktu, apalagi khususnya adalah tepat waktunya. Oleh karena itu, ini bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya pada awal nanti di hari kiamat, yang dihisab, yang dihitung tidaklah yaitu hanyalah di sana as-sholat. Yang ditanyakan adalah bagaimana sholat kalian, bagaimana sholat kalian itu ketika ada di dunia. Inilah yang perhitungan yang pertama kali, yang dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain adalah
nomor sekian, tapi masalah sholat itu yang pertama kali yang ditanyakan atas pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang betul-betul atau mukimi betul-betul menjaga sholat 5 waktunya, yaitu man hafadha 'ala sholati akramahullah bi khamsi khisalin. Ya, barang siapa yang betul-betul menjaga sholatnya akan mendapatkan suatu karomah, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada 5 hal. Ya, termasuk yaitu yang pertama adalah yaitu di mana seseorang itu selalu melakukan sholat 5 waktu akan ditanggung segala kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mengalami orang itu fakir. Kemudian juga nanti orang yang selalu sholat ini adalah juga hikmahnya akan dimuliakan oleh Allah. Orang mereka itu di akhirat nanti yaitu telah orang yang termasuk pertama diberikan yaitu buku catatan amal-amal yaitu yang diterimakan di tangan kanannya. Dan juga berikutnya yaitu apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bila di antara yang terakhir yaitu akan dia wajib dan pantas akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yaitu adalah hasil Isra dan Mi'raj, tidak lain sudah saya sampaikan yaitu masalah sholat 5 waktu. Inilah inti daripada Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu merupakan akan mendapatkan rahmat Allah, nikmat Allah, yaitu berupa sholat 5 waktu. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapatnya setelah peringatan kita menyaksikan dan mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya kita langsung juga kita selalu melaksanakannya, yaitu mengenai sholat 5 waktu, khususnya adalah sholat yang tepat waktunya. Yang lain ditinggalkan, itu adalah kita dapat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui adzan, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Kita hendaknya sudah langsung akan bersiapan untuk melakukan sholat, dan yang lain kegiatan kita tinggalkan terlebih dahulu. Ini para pirsawan, anak-anakku khususnya anak siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Batu yang saya cintai dan saya banggakan, dan umumnya para pirsawan dan warga SMP Negeri 1 Kota Batu yang tercinta, yang saya hormati. Yang terakhir, yang paling akhir adalah kita dengan mengikuti prosesi atau mengikuti acara ini, yaitu kita terakhir adalah kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan doa Nabi, melaksanakan doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering didendangkan di mana saja berada sampai saat ini, yang terkait dengan bulan Rajab ini. Dengan doa yang kita lantunkan dengan lagu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana.
kita yang di rumah, di mana saja kita selalu dan selalu berdoa demikian. Mudah-mudahan kita adalah betul-betul mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana wa ballighna Ramadhana. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan sekelumit pada kesempatan ini mudah-mudahan membawa kepada kita semuanya dan para pirsawan semuanya dan seluruh warga, khususnya warga SMP Negeri 1 Kota Batu, mudah-mudahan telah mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kita mudah-mudahan nanti ya di pada hari akhirat nanti adalah betul-betul kita telah mendapatkan yaitu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya apa yang dapat saya sampaikan, yaitu mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.